Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, saya Nopi Fadila. Pada kesempatan kali ini saya dan Dela Puspita akan membagikan video mengenai standar akuntansi pemerintahan. Video ini dibuat sebagai tugas dari mata kuliah akuntansi sektor publik. Oke teman-teman, stay tune ya. Pada mata kuliah akuntansi sektor publik ada materi mengenai standar akuntansi pemerintahan. Saya dan Dela akan menjelaskan standar akuntansi pemerintahan mengenai PSAP nomor 09, PSAP nomor 10, PSAP nomor 11, dan PSAP nomor 12. PSAP adalah kepanjangan dari Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan ditetapkan dengan PP nomor 71 tahun 2010 sebagai pengganti PP nomor 24 tahun 2005. PSAP nomor 09 tentang akuntansi kewajiban. Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban. Klasifikasi kewajiban. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencangkup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Untuk pengakuan kewajiban, diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi, namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian yang diakui pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi, namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pengukuran kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.
Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos. Penyajian dan pengungkapan informasi-informasi yang harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan adalah jumlah saldo kewajiban jangka pendek, jangka panjang, utang pemerintah, bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan, konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo perjanjian restrukturisasi utang, jumlah tunggakan pinjaman, biaya pinjaman. Untuk PSAP nomor 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Koreksi kesalahan ditinjau dari sifat kejadian, dikelompokkan dalam dua jenis: kesalahan tidak berulang, kesalahan berulang, dan sistematik. Perubahan kebijakan akuntansi, para pengguna laporan keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Perubahan estimasi akuntansi agar memperoleh laporan keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi yang disajikan pada laporan operasional. Operasi yang tidak dilanjutkan, hakikat operasi proyek yang dihentikan, tanggap efektif penghentian, cara penghentian pendapatan, beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian. Baik teman-teman, untuk PSAP nomor 11 dan nomor 12 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Della Puspita. Terima kasih. Selanjutnya, PSAP 11 tentang laporan keuangan konsolidasi. Jenis laporan keuangan konsolidasi terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAM, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode entitas pelaporan, mencakup perbandingan dengan periode sebelumnya. Proses konsolidasi melibatkan eliminasi akun-akun timbal balik dengan pengungkapan jika eliminasi belum dimungkinkan. Selanjutnya ada entitas pelaporan, yaitu suatu entitas pelaporan yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan yang umumnya bercirikan seperti dibiayai oleh APBN atau APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran. Lalu bisa juga bercirikan seperti entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, atau pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang bertanggung jawab kepada wakil rakyat. Lalu ada juga entitas membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran. Lalu, entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan.
Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran atau mengelola barang adalah entitas akuntansi. Laporan keuangan disampaikan secara internal dan berjenjang untuk penggabungan laporan keuangan. Selanjutnya ada Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. BLU menyelenggarakan pelayanan umum, mengelola dana masyarakat. BLU adalah entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang membawahinya. Lalu ada juga pengungkapan catatan atas laporan keuangan, mencantumkan nama-nama entitas digabungkan, serta status masing-masing entitas pelaporan atau entitas akuntansi. Selanjutnya, PSAP 12 tentang laporan operasional. Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan laporan operasional, beban, surplus atau defisit dari operasi, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional, surplus dari defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus atau defisit laporan operasional yang diperlukan untuk penyajian wajar secara komparatif. Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, pengukuran kinerja sektor publik, value for money. Sistem pengukuran kinerja sektor publik merupakan sebuah sistem yang ditujukan untuk membantu manajer publik dalam melakukan penilaian untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat ukur dari segi finansial maupun non-finansial. Tujuan pengukuran kinerja adalah agar strategi dapat dikomunikasikan dengan baik dan mengakomodir perbedaan kepentingan antar setiap level manajer untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Manfaat pengukuran kinerja yaitu memberi informasi mengenai ukuran yang dipakai dalam menilai kinerja manajemen dan sebagai petunjuk dalam pencapaian target kerja. Informasi yang dibutuhkan dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik adalah yang pertama ada informasi finansial didasarkan pada anggaran yang telah disusun sebelumnya dengan cara menganalisis selisih kinerja realisasi dengan apa yang sudah dianggarkan. Lalu yang kedua ada informasi non-finansial. Informasi ini dapat disajikan sebagai tolak ukur kedua setelah informasi finansial. Informasi ini diharapkan dapat menambahkan keyakinan atas kualitas pengendalian manajemen. Jenis informasi yang bersifat non-finansial dinyatakan dalam bentuk variabel kunci atau dikenal dengan istilah Key Success Factor, Key Result Factor, atau Pulse Point. Komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam menentukan indikator kinerja. Yang pertama ada biaya pelayanan. Biaya pelayanan hanya dapat diukur dengan menggunakan bentuk biaya per unit seperti biaya per siswa, biaya per unit layanan, dan sebagainya. Yang kedua, ada penggunaan indikator ini untuk melakukan pembandingan antara jumlah penawaran dan permintaan dari publik dengan menggunakan ukuran dalam bentuk persentase. Lalu yang ketiga, ada kualitas dan standar pelayanan. Komponen ini termasuk komponen yang indikatornya paling sulit ditentukan pengukurannya. Yang keempat ada cakupan pelayanan. Komponen ini dipertimbangkan apabila organisasi menghadapi kebijakan yang menetapkan pemberian pelayanan minimal. Lalu yang terakhir ada kepuasan, diukur dengan metode jajak pendapatan dan menjaring aspirasi masyarakat. Selanjutnya, mekanisme yang dapat dilakukan dalam penentuan indikator kinerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada sistem perencanaan dan pengendalian. Lalu yang kedua ada spesifikasi teknis dan standarisasi. Yang ketiga ada kompetensi teknis dan profesionalisme. Yang keempat ada mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Dan yang terakhir adalah mekanisme sumber daya manusia. Saat ini didasari oleh ekonomi,
transparansi, serta akuntabilitas publik. Masyarakat atau publik menuntut pertanggungjawaban atas segala pelaksanaan value for money, yaitu pemerintah dapat bertindak secara cermat dalam pengadaan serta alokasi sumber daya. Pemerintah dituntut untuk meminimalkan penggunaan serta memaksimalkan hasil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum